Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan karyawan karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa, pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat dalam mengisi bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita berharap amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini, baik itu salat kita, saum kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap saudara-saudara kita, baik itu karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa ataupun saudaranya, orang tuanya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, segera Allah sembuhkan sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan karyawan karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa, malam ini saya diamanahi untuk berbagi dengan rekan-rekan terkait kegiatan dalam mengisi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah malam ini ya, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini sampai akhir, dan kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya saum di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan karyawan karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan baik yang dianjurkan bagi setiap muslim yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Nah, tentunya bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya ya, kita masih dalam suasana yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Tentunya kita berharap, mari kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga rencana-rencana kita, baik itu pribadi, rencana pribadi maupun rencana organisasi di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi bisa segera kita laksanakan, bisa segera kita mulai, tentunya untuk memperbaiki pelayanan di Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi. Rekan-rekan karyawan karyawati Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Sukabumi yang Allah muliakan, kita sudah tahu tentunya ada waktu yang mustajab dalam berdoa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, waktu yang mustajab berdoa di bulan Ramadan adalah momen sepertiga malam. Ini tentunya sudah kita ketahui bersama ya. Di bulan-bulan sebelumnya mungkin kita sering melaksanakan sholat sunnah tahajud ya. Tentunya itu waktu yang tepat untuk kita meminta hal-hal yang memang kita selama ini harapkan, impikan, inginkan agar segera terwujud untuk kebaikan kita tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu yang mustajab adalah sepanjang hari puasa, sepanjang hari Ramadan. Yang ketiga, waktu yang mustajab adalah waktu berbuka puasa. Karena ketika seorang muslim telah menyelesaikan puasanya dalam keadaan tunduk dan taat kepada Allah, maka doanya menjadi mustajab, terutama jika dipanjatkan di waktu berbuka puasa. Ya, hal itu tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 3 orang yang doanya tidak ditolak ya.
Yang pertama, pemimpin yang adil, orang tua yang berpuasa ketika berbuka, dan doa yang terzalimi. Jadi ada ya, yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berdoa, itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi pada saat buka puasa tuh kita ya minimal 10 menit menjelang puasa kita berkumpul, baik itu di ya mungkin di meja makan di rumah kita, berikut dengan anak istri kita, keluarga kita. Kita berdoa bersama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang memang kita harapkan ya. Kesembuhan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita ya. Kita minta di 10 menit menjelang berbuka puasa. Yang keempat, waktu yang mustajab dalam berdoa di bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Mari kita perbanyak berdoa dan semoga doa-doa kita di malam hari ini bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Ashifa yang Allah muliakan, selain tadi 4 waktu yang mustajab untuk berdoa di bulan suci Ramadan ini, tentunya kita dalam berdoa mengharapkan sesuatu yang berbeda ya pada saat kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa secara tenang, lakukan secara tenang. Insya Allah ada ada sebuah kenikmatan. Bagaimana manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yajidu fil umri illa birra. Jadi tidak ada yang mampu menolak qada kecuali doa, dan tidak ada yang mampu menambah umur kecuali kebajikan. Ya. Jadi mari di momen menjelang akhir bulan suci Ramadan ini tentunya kita evaluasi apa saja nih yang di awal Ramadan sampai dengan malam hari ini belum kita lakukan, atau sudah kita lakukan tapi merasa tidak maksimal. Mari kita lakukan semaksimal mungkin di akhir bulan suci Ramadan ini. Rekan-rekan karyawan Rumah Sakit Islam Ashifa, setidaknya di sini saya akan menyampaikan 15 adab-adab dalam berdoa ya. Dari beberapa referensi coba saya kumpulkan, setidaknya ada 15 adab-adab dalam berdoa ya, agar doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa disegerakan ya, menjadi jembatan kita dalam berinteraksi, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada berdoa adalah berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua adalah sebab terkabulnya doa. Bersyukur pada rekan-rekan yang saat ini masih memiliki lengkap orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya. Ya, mari berbakti, bahagiakan mereka, ajak mereka untuk sesuatu yang memang sebelumnya belum pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Ya, ajak anak kita, istri kita, suami kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena pada saat kita kehilangan orang tua, ya, baik itu salah satunya ataupun keduanya, saya sangat yakin sekali ada rasa yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Ada penyesalan di dalamnya. Ya, saya di sini sudah kehilangan salah satunya, yaitu ayah saya. Jadi ada penyesalan, ada hal-hal yang memang baru terpikirkan. Kenapa tidak kita lakukan dulu sewaktu almarhum masih ada? Ya, ada rasa penyesalan, ada rasa sedih juga. Apalagi kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang dulu pernah
diharapkan oleh orang tua kita, dan orang tua kita sudah tidak ada. Itu sungguh luar biasa. Itu sungguh penyesalan yang memang ya Rob, ya banyak. Disitulah padang kita hanya bisa mendoakan orang tua kita yang sudah tidak ada tentunya. Ya, bersyukur kepada rekan-rekan yang masih memiliki orang tua. Mari manfaatkan kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk membahagiakan mereka, untuk menyegerakan hal-hal yang mereka inginkan. Ya, jika kita mampu, segerakan. Jika kita belum mampu, doakan. Ya, doakan, terutama di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang diinginkan orang tua kita segera terlaksana. Ya, karena berbakti kepada orang tua merupakan sebab terkabulnya doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adab dalam berdoa adalah mendahulukan amal soleh. Ya, seperti sholat, zakat, silaturahim dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Ini hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada kecintaan Allah kepada kita. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, silaturahim dengan keluarga dan tetangga kita, setidaknya Allah melihat kita, Allah mencintai kita, Allah menilai sikap kita dalam berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu memperbanyak pengalaman berbagai ibadah nafilah, ya, seperti puasa sunnah, sedekah, karena itu merupakan hal-hal yang bisa menjembatani doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bisa menyegerakan hal-hal yang memang kita inginkan, kita harapkan dan kita impikan. Adab yang keempat dalam berdoa adalah dianjurkan menghadap kiblat ketika berdoa. Ya, jadi semulia-mulianya arah adalah bumi sekitar Baitullah Al-Haram. Ya, kesanalah semua orang yang menunaikan sholat itu menghadap dengan semua sholat yang mereka lakukan. Jadi semua sholat 5 waktu kita semuanya menghadap kiblat. Jadi kita dianjurkan berdoa itu menghadap kiblat. Ya, adab yang kelima adalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, sama seperti halnya kita pada saat kita meminta sesuatu kepada rekan kita atau kepada siapapun yang kita minta. Ya, ada sebuah tanda, misalkan tangan kita meminta, gitu ya, meminta sesuatu. Pada saat kita meminjam atau apapun itu, pasti kita menyodorkan tangan kita. Ya, sama seperti kita berdoa. Jadi kita dianjurkan juga mengangkat kedua tangan pada saat kita berdoa. Ya, jadi di sini ada hadis, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, di sini beliau pernah melihat Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya. Demikian juga dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi meskipun Allah Maha mendengar, Maha melihat, ya. Jadi adab dalam berdoa itu ada baiknya kita mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, baik itu ada yang ya meskipun ada yang sampai ke atas gitu ya, sejajar dengan mata, ada juga hanya mengangkat sejajar dengan dada. Saya pikir itu tidak sebuah permasalahan. Yang jelas Allah merupakan mengetahui, ya, Allah mengetahui, mendengar apa yang kita minta dan apa yang memang layak untuk kita dapatkan. Adab yang keenam adalah melembutkan suara ketika berdoa, ya, melembutkan suara ketika berdoa. Di sini ada firman Allah surat Al-A'raf ayat ke-55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada para hambanya agar bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan menyembunyikan dan melirihkan suara dan tanpa meninggikan ketika berdoa. Yaitu merupakan firman Allah, ya, di surat Al-A'raf ayat ke-55 tadi. Lalu selanjutnya
Adab dalam berdoa yang selanjutnya keberapa tadi? Ketujuh ya, itu menghadirkan hati ya. Apa ya? Jadi di sini memotivasi diri kita untuk lebih keras lagi ya, menghadirkan hati dalam doa kita. Di sini hadirnya hati adalah motivasi dan salah satu penyebab doa dikabulkan. Di sini sifat umum ini menunjukkan pada saat kita meminta sesuatu dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, setidaknya itu betul-betul yang kita keluarkan, yang kita inginkan ya pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ke-8 ya, adab dalam berdoa itu adalah mengulang ya. Mengulang-ulang doa dan meminta dengan sangat. Itu adab yang ke-8. Di sini dianjurkan mengulang-ulang doa dan meminta dengan sangat mengharapkan ketika berdoa, menegaskan permohonan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang berdoa mengulang-ulang dan dengan dengan rintihan merengek di dalam berdoa, dengan menunjukkan kehinaan diri ya, kefakiran yang butuh pada Rabb-Nya, maka yang demikian itu akan mendekatkan diri dari ijabah Allah bagi kita ya, yang berdoa dengan bersungguh-sungguh, mengulang-ulang ya, bagaimana Nabi Ibrahim ya mengharapkan berdoa menginginkan anak yang soleh, Robbi habli minas solihin, itu bukan sekali dua kali tapi berulang-ulang ya. Adab yang selanjutnya yang ke-9 adalah sampaikan dengan keseriusan dan keyakinan akan datangnya ijabah ya. Jadi kita harus yakin bahwa doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Harus yakin bahwa dengan mengulang doa tadi, dengan kita terus meyakinkan diri dan serius menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini akan menjadi jembatan atau kalau ini meyakinkan bahwa memang kita betul-betul membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang kita sampaikan di doa tersebut. Itu adab yang ke-9 ya. Jadi tadi yang ke-7 menghadirkan hati dan memotivasi diri kita untuk lebih meyakinkan lagi dalam berdoa. Yang ke-8 tadi mengulang-ulang doa. Yang ke-9 menyampaikan dengan keseriusan ya, keyakinan dan yakin saja bahwa doa kita akan diijabah. Jangan sampai selesai berdoa amin, selesai kita lupa apa yang kita minta tadi ya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus punya keyakinan, keseriusan bahwa doa yang kita sampaikan itu betul-betul akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adab dalam berdoa itu yang tadi 9 ke 10 ya sekarang. Jadi adab dalam berdoa itu dianjurkan mendahulukan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasulnya. Ya, ini merupakan adab yang selanjutnya ya. Bagaimana kita sering mendengar orang yang berdoa dengan menyebut Asmaul Husna ya. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jabbar, ya itu merupakan awal-awal yang puja-puji kita menyebut nama-nama Allah. Itu merupakan adab pada saat kita berdoa. Yang selanjutnya yang ke-11 yaitu adab berdoa dianjurkan menggunakan doa Jawami Al-Karim ya. Jamawi Al-Karim yang padat isi, yang syarat dengan makna ya, yang padat isi, yang syarat dengan makna. Ya, ini sering ya kita bacakan ya, Jamawi Al-Karim ini yang biasanya ada dalam Al-Qur'an ya. Misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu merupakan salah satu doa Jamawi Al-Karim ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu juga merupakan doa Jawami Al-Karim yang sering juga kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga salah satu doa. Jadi itu sebutkan ya dalam doa-doa kita
itu menggunakan doa Jawami Al-Karim, yaitu bisa kita sampaikan ya, bisa kita sebutkan doa tersebut di samping doa-doa kita yang lainnya, tentunya sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Yang selanjutnya ada berdoa yang ke-12, yaitu dianjurkan menutup doa dengan apa-apa yang layak diminta oleh orang yang berdoa ya. Ini kita itu bagaimana Allah menegaskan ya lebih memberikan bobot dalam doa-doa kita ya. Bagaimana kita menutup doa kita, bagaimana menyampaikan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengakhirinya dengan apa-apa yang layak diminta oleh orang yang berdoa. Banyak ya doa-doa itunya. Tadi yang sudah saya sebutkan itu di surat Al-Imran ayat ke-8 ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu di Al-Imran ayat ke-8 ya. Yang selanjutnya adab dalam berdoa yang ke-13 berarti ya. Di sini dianjurkan berdoa setelah tasyahud akhir di dalam ibadah sholat dan sebelum salam. Itu saya pikir rekan-rekan karyawan karyawati juga sudah mengetahuinya, bagaimana di momen tasyahud akhir ini kita sering menyampaikan ya doa-doa kita. Yang ke-14, tidak berlebih-lebihan dalam berdoa ya, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan ya. Tidak berlebihan dalam artian kita merengek gitu terus terkesan seperti apalah ya. Berlebih-lebihan itu misalkan memutus hubungan silaturahim dengan orang lain karena kita kesal, marah dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang berlebihan ya. Jadi tidak dianjurkan ya berdoa berlebihan. Dan yang terakhir mungkin ini yang ada yang ke-15, ada berdoa yang ke-15 di sini yang memang bisa menghalangi doa-doa kita kepada Allah adalah memakan harta yang haram ya. Memakan harta yang haram adalah sebab yang menghalangi doa untuk dijabah. Ini harus hati-hati ya. Kadang kita ya pasti akan sering selama ini akan sering dihadapkan dengan hal-hal yang memang subhat ya, tidak jelas apakah ini baik, halal atau haram ya. Tapi para ulama kan menyarankan apa yang subhat itu ditinggalkan, yang tidak jelas itu dihindari ya, karena tadi salah satunya itu bisa menyebabkan terhalangnya doa kita untuk dijabah oleh Allah. Jadi mari kita bersama-sama ya menghilangkan hal-hal yang memang tidak baik ya, rizki-rizki kita yang mungkin selama ini kita merasa bahwa itu baik dan layak kita terima, padahal itu tidak ya. Jadi semuanya harus dipahami dulu ya, harus dipahamkan dulu bahwa apa yang kita terima itu betul-betul halal, betul-betul jelas sumbernya, betul-betul memang bukan sesuatu yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun keluarga kita ya. Tentunya kita mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari harta yang haram dan tidak jelas. Ya, dari tadi ya saya sampaikan bahwa setidaknya ada, meskipun banyak ya, saya yakin adab-adab dalam berdoa itu banyak sekali, tidak hanya 15 ini, tapi setidaknya saya merangkum di kesempatan malam hari ini, saya merangkum ada 15 ya. 15 adab kita dalam berdoa. Kita meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah, tentunya untuk kebaikan kita, untuk keluarga kita ya, untuk organisasi kita, tempat di mana kita bekerja ya. Tentunya kita berharap Rumah Sakit Islam Ashifa ini menjadi rumah sakit unggul ya, menjadi rumah sakit yang memang bisa dipercaya oleh warga Kota Sukabumi, khususnya umumnya Kabupaten Sukabumi ya. Syukur-syukur kita bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan kita sehingga kepercayaan warga Kota Sukabumi terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Ashifa ini terus terjaga ya. Di saat
banyak sekali rumah sakit sekarang yang berdiri megah ya. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita tentunya ya. Kita tidak bisa berdiam diri hanya dengan mengandalkan budaya ya, culture yang memang selama ini kita pertahankan. Itu ada baiknya, tapi lebih baik lagi kalau kita pun berbenah diri ya dalam proses perbaikan Rumah Sakit Islam Ashifa ke depannya harus seperti apa. Saya yakin SDM atau rekan-rekan karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Ashifa itu hampir 70% ya, hampir 70% itu generasi-generasi yang memang bisa dikatakan masih sangat muda ya untuk bisa mengembangkan Rumah Sakit Islam Ashifa ini menjadi lebih baik. Semoga ke depan proses regenerasi bisa berjalan ya. Rekan-rekan yang masih muda-muda ini bisa diberikan kesempatan untuk berkarya, untuk memberikan sumbangsih ide dan pendapatnya dalam proses pengembangan Rumah Sakit Islam Ashifa ke depannya. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Tentunya itu kelemahan saya secara pribadi ya. Mudah-mudahan lebihnya itu betul-betul dari petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah